Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Nah, hari ini Ibu ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai konsep pendapatan nasional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama adalah PDB atau produk domestik bruto. Dalam istilah asing itu disebut dengan GDP atau gross domestic product. Nah, dalam istilah ini ada huruf D di sini. Di sini juga ada huruf D, yaitu dari kata domestik. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Kalau kita lihat huruf D di tengahnya, di sini juga ada huruf D di tengah, berarti itu kata domestik. Artinya adalah wilayah. Berarti PDB atau GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, kalau kita katakan sajalah ya, dalam wilayah Indonesia, berarti PDB, produk domestik produk ini adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ya. Nah, yang kedua, ya, konsep pendapatan nasional yang kedua adalah PNB atau produk nasional bruto. Dalam istilah asing itu disebut dengan GNP atau gross national product. Jadi ingat ini di sini ada huruf N, di sini juga ada huruf N. Itu dari kata nasional. Artinya adalah warga negara, ya. Nah, dengan demikian PNB ya, produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, baik warga negara tersebut di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi, produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing tidak turut dihitung. Karena di sini adalah mengikat warga negara, ya, ada kata nasional di sini. Jadi warga negara asing tidak ikut dihitung, ya. Nah, untuk menghitung GNP atau PNB ini anak ingat ya, nah, huruf N-nya ya, itu kita harus tahu dulu PDB-nya. Ya, untuk menghitung PNB kita harus tahu dulu berapa PDB-nya. Setelah kita mengetahui PDB-nya, barulah kita bisa mengetahui berapa GNP-nya. Ya, jadi GNP sama dengan GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri. Nah, apa itu produk neto terhadap luar negeri? Ya, adalah selisih antara pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri dengan pendapatan masyarakat warga negara asing di Indonesia. Itu yang dikatakan dengan neto terhadap luar negeri. Jelas anak-anak? Ya. Jadi ulangi sekali lagi, jika PDB ya, itu mengikat wilayah. Jadi jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat di dalam suatu wilayah negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan PNB adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu perbedaannya ya nak ya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga adalah NNP. Untuk mengetahui NNP ini ya, atau Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa
yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Jadi untuk menghitung NNP ini kita harus tahu dulu berapa GNP-nya, baru dikurangi dengan penyusutan. Nah, apa itu penyusutan? Ya, penyusutan adalah pengurangan nilai guna suatu barang. Nah, itu di dalam pelajaran ekonomi disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, yang berikutnya adalah NNI. Ya, tadi yang pertama PDB, yang kedua PNB, yang ketiga NNP, sekarang yang keempat adalah NNI. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan kepada orang lain. Ya, jadi untuk menghitung NNI kita harus tahu dulu berapa NNP-nya. Ya, tadi kan NNP sudah tadi nih. NNP adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Setelah kita tahu NNP-nya, barulah kita bisa menghitung berapa NNI-nya. Ya, jadi NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah personal income. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Ya. Jadi personal income ini bisa kita hitung apabila kita sudah tahu NNI-nya. Jadi NNI ditambah dengan transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang bukan merupakan balas jasa terhadap suatu pekerjaan. Ya. Nah, kemudian NNI ditambah transfer payment ini akan dikurangi oleh beberapa poin. Di antaranya dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi lagi dengan iuran jaminan sosial. Nah, yang terakhir adalah disposable income, ya, DI atau disposable income. Jadi disposable income ini adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya setelah dikurangi dengan pajak langsung. Ya. Jadi pendapatan yang benar-benar sudah bersih, yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Untuk mendapatkan disposable income ini adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama adalah PDB, ya. Yang kedua adalah PNB. Untuk mengetahui PNB harus tahu dulu PDB-nya. Ya. Nah, yang ketiga adalah NNP. Untuk mengetahui NNP harus tahu dulu PNB-nya. Kemudian yang berikutnya adalah NNI. Untuk mengetahui NNI harus tahu dulu. Untuk mengetahui NNI, kita harus tahu dulu NNP-nya. Jadi dia bertingkat ya nak ya. Nah, untuk mengetahui personal income, harus tahu dulu kita berapa NNP-nya. Ya. Untuk mengetahui personal income, kita harus tahu dulu NNI-nya. Nah, yang terakhir adalah disposable income. Untuk mengetahui disposable income, kita harus tahu dulu personal income-nya. Nah, itulah beberapa konsep mengenai
pendapatan nasional. Bu rasa itulah dulu materi yang dapat Ibu